Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Saida Zahra dari Prodi STR Keperawatan kelas 1C. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel dan fungsi sel tersebut. Nah, ada beberapa bagian di dalam sel dan fungsinya. Yang pertama, nukleus. Nukleus terletak di bagian terdalam sel atau bagian inti sel yang berfungsi melindungi materi genetik di dalamnya, yaitu DNA, dan memisahkan inti sel dari bagian sel lainnya. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah komponen dalam struktur sel manusia. Beberapa organ sel ini terbesar secara bebas dalam sitoplasma, tetapi sisanya menempel pada retikum endoplasma. Ribosom berfungsi untuk membentuk protein dari asam amino. Pembentukan protein di ribosom ini akan berhubungan langsung dengan DNA di dalam sel. Yang ketiga ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel sel yang terletak di dekat nukleus. Organel sel ini berfungsi membantu pembentukan protein dan menyiapkan untuk dipindahkan keluar sel. Yang keempat ada membran plasma. Membran plasma merupakan selaput tipis yang membungkus sel dan memisahkan sel hidup dengan lingkungan sekitarnya. Membran plasma atau membran sel memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, mengangkut nutrisi ke dalam sel dan membuang zat beracun keluar dari sel. Yang kedua, mengatur pergerakan molekul dan ion dari dalam dan keluar sel. Yang kelima ada mikrofilamen. Mikrofilamen adalah bagian dari sitoskeleton sel yang tersusun dari protein, aktin, dan berfungsi untuk pergerakan sel. Mikrofilamen memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai jalur pergerakan protein motorik yang disebut miosin. Yang kedua, membantu pergerakan sel seperti aliran sitoplasma dan gerak ameboid. Yang ketujuh ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang berbentuk tabung dan berongga yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariot. Mikrotubulus memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengatur posisi organel di dalam sel, menentukan arah gerak sel, membentuk gerak silia dan flagella, membentuk benang-benang spindel saat pembelahan sel secara mitosis. Yang ke-8 ada proksisom. Proksisom adalah organ sel yang memiliki banyak fungsi, diantaranya menguraikan peroksida H2O2 atau metabolisme beracun, mengubah lemak menjadi karbohidrat, mengoksidasi biomolekul seperti asam amino dan asam lemak. Yang ke-9 ada sentriol. Sentriol adalah organel sel berbentuk tabung yang terdapat pada sel hewan dan berperan penting dalam pembelahan sel. Sentriol berfungsi dalam pembelahan sel, pembentukan silia, dan flagella. Yang ke-10 ada lisosom. Lisosom adalah organ sel yang memiliki fungsi untuk mencerna berbagai makromolekul, mikroorganisme, dan bagian sel yang sudah tua. Yang ke-11 ada flagellum. Flagellum adalah alat gerak berbentuk cambuk yang dimiliki oleh beberapa organisme bersel satu atau bersel yang berganda. Flagellum berfungsi untuk membantu pergerakan organisme hidup. Yang ke-12 ada retikum endoplasma kasar. Berfungsi untuk menghasilkan protein agar sel lainnya berfungsi. Yang ke-13 ada retikulum endoplasma halus yang berfungsi membantu mensintesis dan mengonsentrasikan berbagai zat yang dibutuhkan oleh sel. Sekian penjelasan tentang materi sel.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.